Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Andini Marisa dengan nomor NPM 105232227 dari Program Studi dan Fakultas Psikologi kelas F di Universitas Islam Bandung, angkatan tahun 2023. Tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh 4 Sehat 5 Sempurna terhadap mahasiswa Universitas Islam Bandung. Tujuan saya menulis KTI ini adalah untuk menempuh UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu bernama Ibu Ririn Sri Kuntorini, DRA MHum. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya membahas pembahasan yang pertama. Yang pertama ada latar belakang. Pemenuhan gizi melalui makanan yang direalisasikan ke dalam bentuk slogan 4 Sehat 5 Sempurna merupakan bagian dari pilar kesehatan berbasis pangan yang menjamin keseimbangan gizi pada seseorang. Dalam membangun pilar yang kokoh dari segi gizi yang seimbang, maka kita perlu melengkapi beberapa jenis pangan yang proporsional dan sesuai pada pembangunan gizi pada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Bandung. Di antaranya adalah makanan pokok yang memiliki kandungan karbohidrat untuk menjadi sumber tenaga sehingga bisa melakukan berbagai aktivitas fisik dengan tenaga yang didapatkan. Langkah yang dapat dilakukan untuk menerima asupan gizi yang proporsional dapat dilakukan melalui penerapan tagline 4 Sehat 5 Sempurna sebagai upaya pemenuhan gizi yang ideal. Pergerakan ini dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Melalui pergerakan isi piringku yang di dalamnya mempresentasikan pola gizi 4 sehat 5 sempurna serta perilaku lainnya yang menunjang resistensi status kesehatan dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Kampanye tentang 4 sehat 5 sempurna tidaklah hanya sekedar omong kosong, melainkan sebagai suatu bentuk titik awal bagi seseorang untuk bisa membiasakan pola hidup sehat dimulai dari isi piringnya yang kaya akan gizi. Maka dari itu, pergerakan yang ditimbulkan dari pemenuhan gizi 4 sehat 5 sempurna merupakan suatu tagline yang dibentuk untuk membentuk kebiasaan yang bersifat konsisten dan bersifat secara jangka panjang. Sesuai dengan gagasan SDGs atau Sustainable Development Goals yang diciptakan oleh PBB pada tahun 2012 bahwa dalam menjaga keseimbangan dimensi pembangunan terdapat 5 pondasi utama manusia. Di antaranya adalah manusia, planet, perdamaian, kemitraan, dan kesejahteraan dalam penyertakan sastra manusia di dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa komponen yang dituangkan mencakup kesetaraan baik gender ataupun strata ekonomi, hidup tanpa kelaparan, hidup tanpa adanya kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan juga kesehatan yang baik bagi seluruh penduduk di dunia. Upaya dalam merealisasikan status kesehatan tersebut tentunya berangkat dari isi piring yang perlu dilengkapi pada setiap pola makan seseorang, yang membuat kandungan gizi seseorang menjadi seimbang. Yang kedua, ada upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penanganan preventif maupun kuratif dari serangan penyakit. Seseorang perlu meningkatkan pola hidup sehat dalam rangka meningkatkan optimalisasi kesehatan sebagai suatu upaya sirkulatif yang bersifat fungsional dalam mengatur kebiasaan pola perilaku untuk memenuhi status kesehatan. Kemudian yang ketiga, ada upaya pengelolaan hidup sehat. Hidup sehat ini berorientasi pada aspek menjaga keseimbangan kondisi tubuh.
Sehingga keseimbangan gizi yang didapatkan melalui makanan yang dikonsumsi dapat menghindarkan seseorang untuk terganggu sistem imun pada tubuhnya. Dan yang keempat, dalam membangun pilar yang kokoh dari segi gizi yang seimbang, maka kita perlu melengkapi beberapa jenis pangan yang proporsional dan sesuai pada pembangunan gizi pada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Bandung. Di antaranya adalah makanan pokok yang memiliki kandungan karbohidrat untuk menjadi sumber tenaga, sehingga bisa melakukan berbagai aktivitas fisik dengan tenaga yang didapatkan. Selanjutnya adalah lauk pauk yang memiliki kandungan protein karena berkaitan dengan fungsi regenerasi sel rusak dalam tubuh, buah-buahan yang merupakan sumber vitamin dan serat, dan yang terakhir adalah susu yang merupakan sumber penguat tulang karena kaya akan kalsium. Selanjutnya terdapat bagian rumusan masalah. Yang pertama, seberapa perspektif mahasiswa terkait makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, seberapa makanan pokok yang dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan yang ketiga, seberapa kuantitas minum mahasiswa untuk memenuhi makanan 4 sehat 5 sempurna. Pada slide selanjutnya, terdapat tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui perspektif mahasiswa terkait makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, untuk mengetahui makanan sehat yang dikonsumsi oleh mahasiswa untuk memenuhi makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, untuk mengetahui makanan pokok yang dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan yang keempat, untuk mengetahui kuantitas minum mahasiswa untuk memenuhi makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan selanjutnya, ada manfaat. Manfaatnya adalah memberikan suatu bentuk penanganan yang membuat mahasiswa dan mahasiswi bisa melengkapi gizi mereka dan mendapatkan status kesehatan yang baik pasca konsumsi pangan yang berkualitas. Selanjutnya kita masuk pada bab landasan teori. Yang pertama ada makanan. Makanan diartikan sebagai segala hal yang dapat dikonsumsi seperti panganan, hidangan, kue, dan lain sebagainya. Artinya, menggambarkan makanan sebagai kebutuhan esensial manusia yang harus dipenuhi secara berkala dan memerlukan pengelolaan yang tepat agar memberikan manfaat optimal bagi tubuh. Makanan memiliki banyak fungsi atau kegunaan bagi tubuh. Di antaranya adalah sebagai penyedia energi, sebagai pertumbuhan serta pembangunan tubuh, sebagai pemeliharaan jaringan serta perbaikan jaringan tubuh, sebagai pengatur dalam proses tubuh, dan sebagai pertahanan tubuh terhadap penyakit atau menjadi antibodi bagi tubuh. Variasi makanan yang mengandung nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, serta serat yang sangat dibutuhkan. Konsumsi buah-buahan, sayuran, dan sumber protein nabati maupun hewani dapat mendukung fungsi tubuh secara optimal. Dengan mengatur asupan makanan, seseorang dapat memperoleh energi yang konsisten sepanjang hari, menjaga berat badan yang sehat, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh atau imun. Kombinasi yang tepat dari berbagai jenis makanan akan membantu dalam mempertahankan keseimbangan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan yang optimal. Makanan yang terdiri dari berbagai zat gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral menjadi sumber utama bagi tubuh dalam membangun dan merawat jaringan-jaringan yang terus berkembang seiring waktu. Dalam fase pertumbuhan, kebutuhan akan nutrisi tersebut menjadi sangat penting karena tubuh sedang aktif membangun struktur baru, memperbaiki jaringan yang rusak, dan mengalami perkembangan organ yang kompleks, sehingga kualitas serta kuantitas makanan yang dikonsumsi sangat memengaruhi laju pertumbuhan dan kesehatan keseluruhan individu. Menjaga integritas jaringan tubuh menjadi hal yang penting untuk memastikan kinerja tubuh yang optimal. Asupan makanan yang kaya akan nutrisi seperti protein, vitamin, mineral, dan antioksidan memegang peran kunci dalam merawat jaringan. Dengan makanan yang seimbang, tubuh mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengganti sel-sel yang rusak dalam jaringan tubuh. Ini tidak hanya berkontribusi pada regenerasi jaringan yang diperlukan,
tetapi juga meningkatkan kemampuan tubuh untuk menghadapi tekanan fisik serta faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan jaringan. Zat-zat yang terkandung dalam makanan seperti elektrolit, vitamin, dan mineral memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan fungsi tubuh yang optimal. Proses ini tidak hanya mengacu pada pengaturan kadar air di dalam tubuh, tetapi juga pada penyerapan nutrisi yang diperlukan untuk memelihara fungsi organ, menjaga tekanan darah, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Dengan demikian, makanan bukan hanya menjadi sumber energi, tetapi juga menjadi kontributor utama dalam menjaga keseimbangan dan kinerja efisiensi tubuh manusia. Kemudian selanjutnya, vitamin pada makanan sebagai komponen yang terdapat dalam berbagai jenis makanan memiliki peran penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh atau imun. Fungsinya tidak hanya terbatas sebagai elemen yang memelihara daya tahan tubuh, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Vitamin membantu dalam proses menjaga kekuatan sistem kekebalan tubuh, memungkinkan tubuh untuk melawan penyakit dan infeksi dengan lebih efektif. Kehadiran vitamin dalam asupan makanan membantu mengatur respon imun tubuh terhadap patogen dan mengoptimalkan fungsi-fungsi organ penting dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan. Dengan demikian, vitamin menjadi elemen kunci dalam menjaga daya tahan tubuh dan memberikan dukungan esensial bagi kesehatan yang optimal. Santoso pada tahun 2009 menjelaskan bahwa Indonesia di setiap daerahnya memiliki hidangan umumnya terdiri dari 4 kategori makanan utama. Yang pertama, makanan pokok seperti nasi, jagung, singkong, dan sagu. Kedua, lauk pauk seperti ikan, telur, daging, tahu, dan tempe. Ketiga, sayur mayur seperti sayur urap, tumis berkuah, dan lalapan mentah. Serta keempat, buah-buahan segar seperti pisang, pepaya, nanas, dan jeruk. Kombinasi makanan sehari-hari ini mengandung berbagai zat gizi penting yang diperlukan tubuh untuk mencapai kondisi kesehatan optimal. Asal dikonsumsi dalam takaran dan yang direkomendasikan sesuai dengan prinsip makanan sehat dan seimbang, variasi 4 jenis makanan ini memberikan asupan nutrisi yang beragam, yang esensial untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Lembaga Makanan Rakyat di bawah Dekpes RI memulai gerakan sadar pangan yang diperkenalkan ke masyarakat melalui slogan 4 Sehat 5 Sempurna Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014. Kemudian, pola menu 4 Sehat 5 Sempurna juga diartikan sebagai konsep gizi yang seimbang. Konsep ini merupakan pedoman asupan gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang baik, terdiri dari 4 elemen utama dan 5 jenis makanan yang masing-masing memiliki peran penting. Di antaranya, pertama adalah sumber karbohidrat dari nasi atau padanannya seperti jagung, ubi, talas, singkong, atau sagu. Kedua adalah lauk pauk yang terdiri dari sumber protein hewani seperti hati ikan, daging, atau telur, dan sumber protein nabati seperti tempe, tahu, atau kacang-kacangan. Ketiga adalah konsumsi sayuran, terutama yang berwarna. Dan keempat adalah buah-buahan. Sementara yang kelima adalah segar susu. Kemudian konsep 4 Sehat 5 Sempurna ini diperluas menjadi pedoman gizi seimbang atau PGS yang dijadikan sebagai acuan utama dalam penerapan pola makan yang sehat dan seimbang bagi masyarakat. Menurut Kartasa Poetra, setiap bahan makanan memiliki perbedaan kadar zat gizi yang terkandung di dalamnya, baik yang rendah maupun yang tinggi. Hal ini menjadikan pentingnya pengamatan terhadap konsep 4 Sehat 5 Sempurna. Yang kedua, ada makanan 4 Sehat 5 Sempurna. Gizi yang seimbang merujuk pada konsep konsumsi makanan yang mencakup berbagai macam zat gizi yang diperlukan oleh tubuh.
Dalam 4 sehat 5 sempurna, bukan hanya tentang jumlah nutrisi yang dikonsumsi, melainkan juga perbandingan yang tepat antara berbagai jenis nutrisi dalam pola makan sehari-hari. Dengan melakukan pola makan yang mencakup 4 sehat seperti karbohidrat dan protein, serta 5 sempurna, seperti buah-buahan dan susu, diharapkan setiap bahan makanan dapat memberikan kontribusi zat gizi yang dibutuhkan tubuh manusia. Kemudian pada slide selanjutnya, ada psikologi. Psikologi memusatkan perhatiannya pada pemahaman dan interpretasi terhadap berbagai tingkah laku, emosi, pikiran, dan proses mental yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis. Menurut Walgito pada tahun 2010, psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku serta aktivitas individu. Definisi perilaku atau aktivitas dalam konteks ini meliputi segala tindakan yang dapat diamati atau tidak diamati secara langsung, mencakup baik perilaku yang terlihat secara kasat mata maupun yang bersifat tak terlihat. Selanjutnya, ada COVID-19. COVID-19 merupakan suatu penyakit menular yang dipicu oleh virus corona baru yang dikenal sebagai sindrom pernafasan akut parah virus corona 2, SARS-CoV-2. COVID-19 menyebabkan gejala umum seperti demam, batuk kering, dispenia, kelelahan, nyeri otot, dan sakit kepala. Yang kelima, ada Sustainable Development Goals. SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam 3 aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merangkum agenda global yang mencapai keberlanjutan di berbagai aspek kehidupan, terdiri dari 17 tujuan yang saling terkait. Mereka menggambarkan serangkaian aspirasi yang menjangkau bidang-bidang penting, mulai dari mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, hingga memperjuangkan kesejahteraan dan kesehatan yang meningkat. Tujuan ini tidak hanya terbatas pada isu-isu sosial, tetapi juga merambah ke aspek lingkungan, seperti sanitasi, akses air bersih, serta perlindungan ekosistem darat dan laut. Yang keenam, terdapat pemilihan umum atau yang seringkali disebut pemilu, merupakan panggung vital dalam dinamika politik suatu negara, di mana bertempat pertarungan yang sengit untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Pemilihan umum merupakan suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan wakil negara dalam mengurus dan mengelola kesejahteraan rakyat, dilakukan secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pemilihan umum adalah metode di mana rakyat sebuah negara menggunakan hak pilihnya untuk memilih perwakilan mereka dalam mengelola urusan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada bagian fenomena. Dalam fenomena, negara ini mengalami 3 beban masalah gizi yang dikenal sebagai triple burden, meliputi stunting, wasting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro seperti anemia. Hasil survei dasar UNICEF pada tahun 2017 menunjukkan perubahan signifikan dalam pola makan dan aktivitas fisik remaja. Banyak dari mereka memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang minim aktivitas fisik, sementara sebagian besar mengonsumsi cemilan, buatan pabrik, atau makanan olahan. Selanjutnya, ada analisis data. Yang pertama, ada tabel 3.1, membahas tentang persepsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Pada tabel 3.1, dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden, sebanyak 99%, menyatakan setuju terhadap persepsi makanan yang sehat yang dihadirkan dalam pertanyaan. Hanya 1% yang menyatakan cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas besar dari sampel yang diteliti memiliki pandangan yang positif terhadap makanan sehat.
Analisis data yang kedua pada tabel 3.2, yaitu membahas membuat berat badan ideal. Pada tabel 3.2, hasil menunjukkan bahwa 95% responden menyatakan setuju terhadap gagasan membuat berat badan ideal. Namun, 4% menyatakan cukup setuju, sementara hanya 1% yang tidak setuju. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas besar responden cenderung setuju bahwa membuat berat badan ideal adalah hal yang penting. Analisis data yang ketiga membahas tentang membuat nutrisi terpenuhi. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa hampir semua responden sebanyak 99% menyatakan setuju terkait pemenuhan nutrisi. Hanya 1% yang menyatakan cukup setuju. Data ini menegaskan bahwa mayoritas besar dari sampel memiliki pandangan positif terkait pentingnya memastikan kecukupan nutrisi dalam pola makan mereka. Analisis data yang keempat terdapat susu dan roti. Tabel 3.4 menunjukkan pola konsumsi susu dan roti. Dari data ini, dapat diamati bahwa sebagian besar responden, yaitu 45%, tidak pernah mengonsumsi susu dan roti. Sedangkan 44% sering mengonsumsinya. Hanya 11% yang menyatakan cukup mengonsumsi susu dan roti. Hal ini menunjukkan adanya keragaman pada pola konsumsi makanan, susu, dan roti. Pada analisis data yang kelima, membahas tentang sayur. Tabel 3.5 yang menggambarkan pola konsumsi sayur menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu 49%, menyatakan sering mengonsumsi sayur. Namun, ada juga 43% yang tidak pernah mengonsumsi sayur, dan hanya 8% yang cukup mengkonsumsinya. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pola konsumsi sayur di antara para responden. Selanjutnya, pada analisis data yang keenam, membahas tentang ikan. Pola konsumsi ikan seperti terlihat pada tabel 3.6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 52%, tidak pernah mengonsumsi ikan. Hanya 41% yang sering mengonsumsinya, sementara 7% yang cukup mengonsumsi ikan. Ini menggambarkan kurangnya kecenderungan dalam mengonsumsi ikan di antara para responden. Analisis data yang ketujuh terdapat daging. Tabel 3.1 menggambarkan pola konsumsi daging. Terlihat bahwa mayoritas besar, yaitu 64%, menyatakan sering mengonsumsi daging. Hanya 28% yang tidak pernah mengonsumsi daging, dan 8% cukup mengonsumsinya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi daging cenderung lebih umum di antara para responden. Analisis data yang selanjutnya, yang ke-8, adalah buah. Tabel 3.8 menggambarkan pola konsumsi buah menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 94%, sering mengonsumsi buah. Hanya 4% yang tidak pernah mengonsumsi buah dan 2% cukup mengonsumsinya. Ini menunjukkan adanya kesadaran yang kuat terhadap pentingnya konsumsi buah dalam pola makan yang sehat. Pada analisis data yang ke-9, terdapat pembahasan nasi. Tabel 3.9 menggambarkan pola preferensi terhadap nasi, menunjukkan bahwa mayoritas besar, yaitu 95%, menyatakan suka terhadap nasi. Hanya 3% yang cukup suka dan 2% yang tidak suka terhadap nasi. Hal ini menunjukkan bahwa nasi merupakan pilihan utama dan sangat disukai di kalangan para responden. Pada analisis data yang selanjutnya, yang ke-10, terdapat pembahasan tentang kentang. Pola preferensi terhadap kentang, seperti yang terlihat pada tabel 3.10, menunjukkan sebaliknya. Mayoritas besar, yaitu 69%, menyatakan tidak suka terhadap kentang. Hanya 88% cukup suka, dan 23% menyatakan suka terhadap kentang.
Hal ini menunjukkan bahwa kentang tidak begitu populer di kalangan responden. Pada analisis data yang selanjutnya, yang ke-11, terdapat pembahasan roti. Tabel 3.11 yang menggambarkan pola preferensi terhadap roti. Terlihat bahwa 42% menyatakan suka, 8% cukup suka, dan 50% tidak suka terhadap roti. Ini menunjukkan bahwa roti memiliki polarisasi dalam preferensi, di mana sebagian besar responden memiliki kecenderungan untuk tidak menyukai roti. Pada analisis data selanjutnya, terdapat minum air mineral 8 gelas sehari. Tabel 3.12 menggambarkan pola konsumsi air mineral dalam kuantitas 8 gelas sehari. Dari hasilnya, terlihat bahwa mayoritas besar responden, sebanyak 59%, menyatakan bahwa mereka selalu meminum air mineral dalam kuantitas yang direkomendasikan, yaitu 8 gelas sehari. Hanya 9% yang menyatakan cukup melakukan konsumsi air mineral dalam kuantitas tersebut. Sementara, 32% menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukannya. Hasil penelitian mengatakan bahwa variasi dalam pola konsumsi makanan sehat dapat menggambarkan keberagaman upaya individu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan. Ini menandakan bahwa pemahaman mengenai makanan sehat belum sepenuhnya merata di kalangan para responden. Sesuai dengan pendapat Siswanto pada tahun 2009 mengenai gizi seimbang dan integrasi nutrisi penting dalam pola makan sehari-hari, sesuai dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan adanya kecenderungan konsumsi beberapa jenis makanan tertentu. Namun, variasi dalam konsumsi makanan tertentu menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan nutrisi yang beragam, terutama pada konsumsi makanan seperti ikan dan sayur. Pada slide selanjutnya, terdapat kajian Islam. Dalam konteks ayat Al-Quran, ketika Allah memerintahkan untuk mengonsumsi makanan yang baik, itu dapat diinterpretasikan sebagai mengonsumsi makanan yang memberi manfaat bagi kesehatan fisik dan spiritual. Ayat pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah, surah kedua, ayat 172, yang berbunyi dengan arti, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik dan yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya." Dan Quran Surat Al-Baqarah, surah kedua, ayat 168, yang berbunyi dengan arti, "Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." Kesimpulannya adalah mayoritas besar responden memiliki pandangan positif terhadap makanan sehat dan pentingnya pemenuhan nutrisi dalam pola makan mereka. Pola konsumsi makanan sehat seperti sayur, buah, ikan, daging, dan roti menunjukkan variasi di antara responden, menyoroti perbedaan preferensi dalam pola makan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan inklusif dalam program pangan berkelanjutan, mendukung pendekatan keberagaman makanan, dan memperhatikan aspek kualitas air dalam upaya pemenuhan gizi yang seimbang sesuai dengan Sustainable Development Goals, atau disingkat dengan SDGs. Sarannya, program edukasi gizi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan sehat dan variasi nutrisi yang diperlukan. Kampanye mendukung konsumsi sayur, buah, ikan, dan makanan sehat lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan nutrisi yang beragam. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada presentasi yang saya sampaikan.
karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.